Semangat. Oke, jadi sebelum ke topik pembahasan untuk materi kali ini, aku mau nanya dulu soal yang kemarin. Kemarin kan aku udah ngejelasin Lean Canvas kan. Nah, sebenarnya itu adalah materi untuk hari ini dan tugas untuk kalian hari ini juga. Nah, cuman aku udah kasih kemarin. Nanti sih harapannya aku pengennya ada yang present yang udah jadi atau mungkin yang kayak 80% udah jadi. Harapannya aku pengen ada presentasi dari kalian dan nge-share uh, modelin kanvas yang kalian bikin itu seperti apa, serta ide bisnis yang sudah ditemukan seperti apa. Jadi harapannya kita bisa discuss bareng gitu dengan topik yang udah kalian temukan. Gitu sih guys, karena sebenarnya pembahasan hari ini pun nggak jauh berbeda dari kemarin, cuma ada penambahan sedikit gitu aja sih. Aku pengennya setelah nanti kita pembahasan materi, kita bisa lihat presentasi dari kanvas yang sudah kalian buat atau mungkin sudah mungkin sekian persen kalian buat gitu loh. Oke, ada yang udah buat BTW? Waduh. Abi, ada lagi yang ya udah buat dikit-dikit kan tapi belum lengkap. Oke, Rido, Everil, kamu glowing banget Everil. Apakah dekat cahaya matahari? Oke, ada Alfi juga. Oke, ya udah ntar aku tunggu punya kalian ya setelah kita membahas pembahasan kali ini. Sebenarnya pembahasan kali ini tidak banyak wait, tidak banyak melanjutkan dari topik pembahasan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita kan ngebahas soal perbedaan dari digital marketing dan juga marketing secara tradisional. Nah, sekarang kita menginjak pada materi mengenai web development dan digital marketing itu sendiri. Jadi sebenarnya web development dan digital marketing itu punya koneksi apa sih? Aku mau present dulu. Sebentar, wait. Aku cari file dulu ya, guys. Hmm, hmm, tunggu, tunggu. Hmm. Anyway, suara aku jelas kan ya? Kadang jelas, kadang enggak, Kak C. Coba aku restart bentar ya, karena kayaknya ada kendala di AirPods-nya. Wait ya. Nanti aku masuk lagi. Tunggu bentar.
Nah, kalau sekarang udah jelas belum suaranya? Sudah, Kak. Oh ya, oke. Oke, kita lanjut ya, masuk ke materi. Wait, mana tadi? Mbak Dila, mungkin bisa dibantu aku bisa share screen ya? Oke, sudah Kak Ceng. Makasih. Oke, jadi pembahasan kali ini adalah mengenai digital marketing dan web development. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin digital marketing kan kalian udah paham ya, kemarin udah aku jelasin juga kalau segala sesuatu media promosi yang dilakukan secara digital. Satunya, kalau misalkan kita bicara digital marketing, setiap brand itu adalah memiliki brand bukan kewajiban ya, tapi kayak brand itu dibilang kalau dia punya image yang bagus, punya touch yang bagus, kalau lo tampilan websitenya atau bentuk websitenya itu oke gitu. Jadi dia tuh punya present website yang bagus gitu loh. Nah, sementara kita bisa bilang kalau web development itu adalah salah satu aspek yang sangat penting sebagai penentu kesuksesan dari digital marketing itu sendiri gitu loh. Nah, web development itu menyangkut apa aja. Jadi kita bisa bilang kalau oh suaranya iya guys, aduh wait ya guys. Tunggu. Putus ya suara aku ya. Wait. Tunggu ya, tunggu. Kalau gini jelas nggak? Jelas Kak Ceng. Jelas, Kak. Oke, kita coba. Tunggu ya. Oh ya udah. Nah, balik lagi ya. Jadi kalau misalkan web development tuh kayak gimana gitu kan. Web development itu adalah sebuah proses di mana kamu tuh kayak bikin website, terus kemudian memaintain website kamu itu supaya user friendly, terus kemudian ada optimasi SEO-nya, ada optimasi SEO-nya juga, terus kemudian secara visual tuh dia tuh appealing. Bentar guys, ini kayak ada yang salah dengan AirPods saya nih. Tunggu ya. Nah, kalau gini jelas nggak? Oke, jelas ya. Kalau gini jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, udah kita coba. Itu kalau jelas saya bilang lagi ya guys. Terus kemudian kenapa kita perlu web development gitu kan? Karena website yang didesain dengan bagus ya dan powerful gitu kan, buat bisa membantu performa dari strategi digital marketing itu sendiri gitu. Karena website yang bagus juga itu bisa bikin orang tuh mau datang ke website kamu, terus kemudian bisa bikin customer tuh ngerti apa produk yang kamu jual, terus kemudian layanan apa yang kamu miliki, terus juga at the end itu adalah harapannya bisa lead tuh konversi. Ya udah guys, bentar aku restart
ini aja deh, laptop dulu ya, wait ya. Give me 5 second. Kasih aku 5 menit. Tunggu ya. Oke. Kita coba sekali lagi ya, guys. Maaf ya atas kendala teknis pagi ini. Ini jelas nggak? Atau masih kayak robot aku ngomongnya? Jelas Kak C. Oke.
Ya sudah, semoga dia baik-baik saja ya sampai kelas ini berakhir. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, seberapa penting sih sebenarnya web development itu sendiri? Nah, seperti yang udah aku bilang, kalau ini penting banget karena website sendiri itu bisa customer kamu gitu kan. Terus kemudian biasanya kalau kita mengiklankan sesuatu gitu kan, kita akan pilih ke ujung-ujungnya itu selain ke bisa pasar gitu ya. Kita di ujungnya itu biasanya itu nggak bisa dulu jadi biar orang tuh atau customer itu atau calon customer kita itu mengenal dulu siapa kita, kita. Terus kemudian baca kayak produk apa yang kita miliki, produk apa yang kita tawarkan. Kemudian baru biasanya terakhir journey-nya itu adalah bisa ke WhatsApp ataupun misalkan kayak ke ada nomor customer khusus yang dituju gitu loh. Jadi kalau misal ditanya seberapa penting, itu penting banget, dan kalau bisa kalian tuh harus bikin setiap setiap brand atau setiap produk yang kalian akan bikin nantinya, harapannya adalah dia harus punya website gitu kan. Website sendiri juga sebagai legitimasi bahwasanya brand kalian, layanan kalian itu oke. Ya udah deh, tak coba tanya. Oke. Kalau gini jelas nggak? Bentar, aku tunggu chat kalian. Oke. Jelas, Thank Kak. you ya. Kamu sudah monitoring aku dari tadi. Ya udah kita lanjut ya. Jadi kalau tadi saya mana? Oh, jadi well design website itu bisa menjadi semacam senjata kalian untuk menunjukkan bahwasanya oh brand aku tuh serius nih, brand aku tuh apa ya, kayak trusted gitu loh. Apa sih keuntungan punya website yang bagus untuk sebuah brand? Yang pertama itu jelas increase visibility ya. Di sini website yang didesain dengan bagus, baik itu layoutnya ya, maksudnya kita bilang kayak interface-nya gitu kan. Oke, interface-nya udah bagus, tapi kalau tidak di-maintain dengan bagus itu juga sama aja gitu kan. Nah, increase visibility di sini maksudnya adalah selain look yang oke, kalian tuh juga memaintain website kamu tuh dengan SEO misalkan gitu kan. Dan jadi harapannya ketika orang mencari dengan keyword tertentu bisa muncul di result page-nya, entah itu di halaman 1, 2, atau 3 gitu loh. Dengan optimasi SEO tadi, kamu tuh bisa improve ranking dari website kamu sehingga gampang ditemukan oleh potensial customer gitu. Terus ada yang kedua adalah user experience. Jadi meningkatkan user experience. Nah, di sini kalau misalkan website yang didesain dengan bagus atau kita bisa bilang kayak user friendly gitu kan, atau gampang buat dinavigasi gitu kan. Nah, itu bisa membuat pengalaman user tuh merasa kayak happy gitu loh visit website kamu dan ngerasa bahwasanya oh aku suka nih di sini, dan dia tuh bisa betah. Betah tuh dalam artian nggak cuma ngeliatin produk. Nah, biasanya kan kalau di website tuh ada homepage, kemudian ada FAQ, terus kemudian ada produk, ada blog juga. Nah, harapannya dia tuh bisa bisa betah di sana dan bisa membaca semua yang dihadirkan oleh website kamu sampai akhirnya dia kayak tergerak hatinya dan akhirnya at the end dia adalah purchasing gitu. Terus kemudian conversion. Nah, sama sih ini. Tadi kalau misalkan dia itu oke, well design gitu kan, itu akan mempermudah juga bagi customer menemukan berbagai macam informasi mengenai produk atau layanan kamu gitu kan. Nah, kalau misalkan gampang, otomatis journey untuk purchase itu juga mudah. Makanya di sini ngelit ke increase dari konversi itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah tadi improve brand image gitu kan. Kalau misalkan kamu building website yang benar-benar profesional ya, bukan pakai misalkan domain gratisan gitu kan, pakai domain yang com atau ID gitu ya. Terus kemudian user friendly gitu. Terus dia itu bener-bener look kayak kayak oh ini adalah websitenya, orang kalau lihat tuh dia bener-bener yang profesional. Jadi otomatis brand image kamu terangkat dan kamu
orang tuh lebih trust dengan brand yang kamu miliki gitu. Jadi antara digital marketing dan web development itu sebenarnya keduanya tuh saling bersinergi gitu loh guys. Mereka tuh harus bekerja bersamaan gitu kan. Karena building website, aku bilang ya kayak bikin website tuh gampang. Yang sulit itu adalah memaintainnya gitu kan. Memaintain setelah kamu bikin tuh mau diapain gitu kan. Mau kayak mana nih website kamu tuh gitu kan. Apakah kamu punya obsesi untuk muncul di halaman pertama di mesin pencarian gitu kan, atau kayak ya udahlah biar bagus aja. Nah, itu tergantung goals-nya dari kamu sendiri gitu loh. Dan aku bisa bilang bahwasanya memaintain website itu adalah salah satu apa ya, part of digital marketing yang membutuhkan budget yang lumayan gitu loh. Ada macam-macam ya, ada macam-macam cara untuk apa namanya, memaintain website itu sendiri gitu. Kita bisa bilang kalau misalkannya organik, kita bisa pakai SEO gitu kan, search engine optimization, atau pakai kalau yang mau berbayar berarti pakai SEM. Ini kalau nggak salah minggu lalu ada yang tanya kan. Nanti kita bahas juga di sini kayak bedanya SEO dan SEM lebih detail tuh kayak apa gitu. Nah, kita bicara tentang fundamental dari web and digital marketing development sendiri. Yang pertama itu ada SEO ya. Kalau kita bicara website itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya SEO gitu kan. Karena kemunculan dari website itu sendiri gitu kan, ada di halaman berapa dia, ada di urutan keberapa gitu kan. Itu bergantung pada SEO. Nah, SEO itu sebenarnya apa sih? Seperti singkatannya, dia adalah search engine optimization, sebuah proses di mana kamu itu berusaha untuk optimasi konten kamu supaya dia itu mudah ditemukan oleh search engine gitu kan, dengan mengaplikasikan keyword, terus kemudian dia itu keywordnya dengan juga ngikutin apa sih algoritma Google sekarang gitu kan. Nah, itu adalah SEO. Jadi harapannya kalau kamu menerapkan SEO di sini, website kamu tuh bisa muncul di Google, di Bing, di Yahoo, atau search engine yang lain gitu kan. Dan ditemukan oleh orang yang tepat. Ini penting ya guys. Kalau di optimasi doang tidak ditemukan oleh orang yang tepat tuh nanti at the end dia nggak akan bisa berujung ke increase konversi tadi gitu loh. Nah, semakin apa namanya website kamu tuh sering muncul di halaman mesin pencari tadi, kamu akan mendapatkan traffic yang jauh lebih gede gitu kan, dan at the end itu akan berujung pada potensial customer gitu loh. Nah, SEO tadi ya, SEO itu adalah salah satu cara organik untuk meningkatkan traffic ya. Nah, kalau misalkan kita bisa bicara SEO tuh nggak lepas atau nggak jauh-jauh dari artikel sih biasanya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan pada website tuh kita bikin artikelnya itu ada tadi nih ya, ada SEO on page. Nah, di sini adalah di mana kamu itu mengoptimasi SEO untuk halaman website utama kamu dengan menggunakan keyword dan menargetkan customer dengan keyword tertentu gitu kan. Supaya ketika orang itu cari keyword tertentu di Google atau di Bing itu langsung tuh keluar nih, contoh SEO tuh kayak gini nih. SEO tools, terus kemudian ini keywordnya biasanya. Keywordnya kita pakai SEO tools. Nah, dia biasanya kayak gini judulnya. Nah, SEO itu kalau misalkan sekarang nih mostly harus dicantumkan keyword itu harus dicantumkan pada satu judul ya, dan itu biasanya kayak di awal gini, atau paling nggak itu selalu ada di judul satu, terus kemudian dia ada di kalimat pertama pada paragraf pertama gitu kan, terus kemudian nanti juga ada di tengah, terus kemudian ada di akhir. Kita biasanya pakai keyword utama itu 3 gitu kan, nggak bisa banyak-banyak gitu, maksimal tuh biasanya 5 gitu kan kalau untuk di on page. Karena kalau bicara on page kita tuh bicara tentang kualitas artikel yang enak dibaca oleh pembaca gitu loh guys, karena kan ada di halaman utama website kan, makanya kita tuh nggak bisa pakai keyword terlalu banyak gitu, karena nanti kesannya kayak terlalu dibuat-buat. Mungkin kalian pernah nggak sih kayak buka kemarin ada yang bilang kayak Tribun Jateng atau apalah ya. Nah, itu kan kalau di Tribun tuh kadang mungkin kalian mengalami pengulangan repetitif
kalimat gitu kan misalnya, itu juga berhubungan sama SEO gitu kan. Sebenarnya itu kalau untuk beberapa website yang dia tuh memang brand ya, brand besar tuh biasanya memang dia tuh rule-nya itu sangat tegas untuk SEO on page-nya mereka gitu kan. Ada misalnya ada keyword utama gitu kan. Keyword utama cuma boleh di-apply di judul, kalimat pertama di paragraf pertama, terus kemudian ada di akhir, terus kemudian ada di biasanya meta description, biasanya kayak gitu gitu kan. Nah, terus juga ada yang namanya long tail keyword. Nah, untuk menyiasati, untuk ngebus yang namanya keyword utama tadi, kita bisa pakai yang namanya long tail keyword. Nah, biasanya ada tuntutan dari brand juga, kalau misalkan kita bikin artikel yang SEO friendly di on page, nah itu biasanya SNK-nya tuh banyak banget gitu. Tuntutannya tuh harus nyaman dibaca oleh manusia gitu. Karena kan kalau kita bicara SEO tuh sekarang banyak banget ya yang bisa dibikin pakai bot gitu kan, pakai robot gitu kan. Tapi dia itu enggak SEO friendly tapi tidak user friendly gitu kan. Nah, itu karena kalau ketika kita baca itu tuh kayak aneh gitu loh. Mungkin kalian pernah nemuin yang repetisi keywordnya banyak gitu, atau artikel yang di website apa gitu kan. Terus misalkan dia pakai kita bilang kayak ada satu keyword dan itu kayaknya kayak diulang-ulang terus gitu loh, dan kayak nggak matching. Nah, itu contoh SEO on page yang tidak user friendly. Nah, biasanya tuh sama Google kalau kayak gitu, dia tidak akan websitenya nggak akan direkomend di halaman pertama gitu. Terus ada juga SEO off page. Nah, kalau SEO off page ini tujuannya adalah gimana caranya kita itu website kita itu trusted gitu loh. Jadi kayak dibilang trusted sama Google. Nah, biasanya ini tuh dilakukan dengan cara bikin banyak backlink gitu loh. Jadi biasanya gini, kalau cara kerjanya adalah ketika kita posting satu artikel on page, biasanya kita bisa brand tuh kadang punya beberapa jenis backup untuk artikel off page-nya. Jadi satu artikel on page biasanya bisa 5 sampai 10 artikel off page gitu. Kayak misalnya waktu itu kan aku projectin SEO buat Gojek ya. Waktu campaign dia yang GoPay Pay Later gitu kan. Nah, itu satu keyword ya atau satu artikel on page dengan satu keyword itu dia targeting untuk artikel off page-nya adalah 25 yang disebar di berbagai macam website. Jadi nggak cuman website utamanya dia, tapi banyak banget gitu. Nanti at the end, di dalam artikel off page tersebut akan ada link. Link itu biasanya nanti dikaitkan pada keyword yang dituju. Terus kemudian nyasarnya adalah ke halaman on page-nya dari artikel utama yang ada di halamannya Gojek itu tadi. Gitu. Atau kayak aku waktu itu ngerjain projectnya waktu masih di tiket.com. Nah, itu tuh biasanya gini, misalkan untuk building kayak bikin dia ada di halaman nih 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu tuh kita tuh ngerjain kayak misalkan ada project di tahun pertama, kita ngelisin semua kayak Red Doors, hotel, Oyo yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Apalagi yang tersebar di tempat wisata. Terus kita bikinin tuh kayak profilingnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus ada juga di tahun depannya itu untuk optimasi pencarian di tiket kereta api, kita ngebahas tuh semua rute kereta api yang ada di seluruh Indonesia. Even rute kereta api yang ya kita nulis rute kereta api yang waktu itu mungkin belum ada dan masih direncanakan untuk ada gitu. Nah, itu kayak gitu sih. Jadi off page itu tujuannya itu untuk kayak ngeboost supaya nantinya traffic ke halaman on page ini juga banyak gitu loh. Terus ada technical SEO. Nah, technical SEO ini biasanya lebih ke teknis ya, teknis di website itu sendiri gitu loh, di website kamu sendiri. Jadi gimana caranya supaya orang ketika masuk ke website kamu tuh nggak lemot, terus nggak lama, nggak banyak gangguan. Jadi lebih ke teknis-teknis yang biasanya dilakukan oleh programming sih kalau kayak gini. Ini bukan di ranah writer gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi yang kedua namanya SEM. SEM itu adalah Search Engine Marketing. Nah, kalau misalkan SEO tadi itu di building dengan
organik ya, which is adalah nulis, biasanya orang nulis artikel, terus kemudian butuh waktu yang lama. Nah, project untuk optimasi SEO tuh nggak sebentar guys. Kayak tadi ya aku share pengalaman aku di tiket.com itu setiap tahun tuh selalu ada gitu kan. Misalnya kita mau optimasiin tadi kayak tiket kereta gitu kan. Nah, itu biasanya projectnya tuh berjalan selama 6 bulan untuk optimasi. Mengerjakan artikelnya itu bisa sampai satu orang tuh waktu itu aku ngerjain 1.500 artikel selama 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. Dan aku tuh waktu itu ngerjain seminggu tuh harus kelas 1 artikel gitu kan. Nah, itu nanti dilihat lagi tahun depannya tuh ada lagi apalagi yang mau dioptimasi. Makanya kalau aku bilang karena dia organik, itu juga budgetnya mahal gitu loh. Biasanya yang punya kalau misalkan kalian sadar atau tidak, ketika kalian mencari keyword tertentu pada halaman search engine, itu biasanya yang muncul teratas itu kalau nggak OTA, itu adalah e-commerce gitu ya. Karena mereka punya budget yang tidak terbatas untuk optimasi SEO-nya mereka gitu loh. Beda dengan kayak website-website yang murni punya brand gitu kan, atau apa namanya murni pure punya produk atau layanan tertentu gitu. Nah, itu beda sih gitu karena nggak semua brand punya budgeting untuk optimasi SEO secara optimal gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, SEM tadi kalau kamu sudah building SEO gitu ya, kalau kamu udah building SEO yang baik, nah langkah selanjutnya adalah SEM. Nah, SEM di sini tuh adalah dia itu sifatnya berbayar. Jadi harapannya dengan adanya SEM tuh kita tuh bisa mendapatkan traffic yang organik ataupun yang paid. Nah, di sini di SEM sendiri itu sudah include dengan kalau kalian mungkin sering dengar ya PPC yang namanya pay per click gitu kan. Nah, di sini biasanya gini, sistemnya SEM tuh adalah kita tuh ngebid gitu loh ke kalau misalkan pakai Google Ads atau Bing Ads sekalian tuh ngebid apa namanya pada spesial keyword gitu kan. Nah, ketika orang tuh searching dengan keyword yang kamu bid tadi, nah ads kamu tuh bakal keluar tuh gitu kan. Nah, ketika orang lain itu ngeklik ads kamu baru di situ kamu ngebayar tuh ke Google kayak gitu. Nah, ini gambaran ya. BTW ini salah ya guys. Jadi SEO versus SEM sebenarnya yang paid ini adalah SEM. Yang organik ini adalah SEO. Jadi kalau misalkan kalian searching sesuatu gitu ya dengan keyword tertentu, terus ada tuh yang di atas nih. Biasanya 3 teratas tuh adalah e-commerce atau enggak OTA. Nah, itu dia itu pakai teknik SEM. Tapi kalau yang di sini di bawahnya dari ada tulisan ads ya biasanya itu adalah SEO. Terus kemudian nah ini tadi SEM itu munculnya tergantung dari biddingnya kamu gitu kan. Kenapa aku bilang dari biddingnya kamu? Tergantung dari keywordnya mana yang mau kamu sasar gitu. Karena setiap keyword punya harga yang berbeda. Semakin mahal suatu keyword, semakin besar probabilitas apa namanya website kamu tadi muncul di halaman yang paling atas gitu loh. Ini kan bisa dilihat nih kalau misalkan yang paling mahal tuh berarti dia di atas sendiri, kalau agak murah berarti dia di kedua, lebih murah lagi ketiga gitu kan. Kalau paling murah lagi bisa jadi nggak kelihatan gitu loh. Terus yang ketiga ada yang namanya content marketing. Ya, content marketing di sini tuh kalau di web development tuh biasanya banyak sih. Yang pasti kalau yang utama itu adalah artikel yang basicnya SEO gitu kan. Tapi kalau kita bicara konten tuh bisa juga berupa kayak video, podcast, atau media yang tujuannya bisa engage audience gitu dan bisa bertahan di website kamu gitu kan. Itulah kenapa biasanya setiap brand yang punya website dia itu selalu ada blognya. Karena orang kan kalau misalkan kita ngomongin website biasanya hard selling ya. Maksudnya hard selling itu mereka cuma ngeceritain produk mereka gitu kan. Nah, mereka pasti ada halaman blog, yaitu adalah artikel. Nah, tujuannya apa? Artikel ini sifatnya tujuannya adalah untuk konten marketing dan dia sifatnya soft selling gitu kan. Kita tuh jadi lebih mudah untuk encourage mereka mengenai produk kita dengan cara yang lebih soft dengan yang nggak hard selling lah. Istilahnya pendekatannya tuh lebih ke personal gitu loh. Akhirnya orang jadi betah juga stay lama-lama di website kamu gitu loh. Terus juga konten marketing ini nggak cuma buat
ini ya, increase conversion ya, tapi dia juga fungsinya adalah untuk meningkatkan brand awareness gitu. Itulah kenapa biasanya brand itu pasti punya 1 bulan tuh harus diisi berapa artikel gitu loh, harus bikin berapa artikel untuk ini biasanya tergantung inline ya, biasanya di sini inline dengan campaign yang mereka sedang jalankan atau mungkin tipikal produk yang mau di-boost di bulan itu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang konten marketing, yang tren sekarang itu adalah video ya guys. Jelas ini ada di sini. Kalau 95% itu marketer bilang kalau video itu bisa meningkatkan user understanding gitu kan, dan mengenai sebuah produk atau service ya, karena memang nggak bisa dipungkiri sekarang itu adalah platformnya itu platform video gitu kan. Orang tuh kayak udah males gitu loh ngebaca, mereka lebih suka melihat secara visual, atau mungkin kalau nggak lihat secara visual tuh setidaknya mereka tuh dengerin gitu loh. Jadi kayak videonya muter tapi ada yang ngomong yang ngedengerin. Jadi bisa di apa ya? Kalau bisa di multitaskingin dengan pekerjaan yang lain gitu loh. Terus ada ini ya, ini juga kalau bisa dilihat di sini, kalau ada e-book juga, ada blog post juga masih oke. Tapi tetap ya video yang utama gitu. Terus ada lagi yang namanya email marketing. Nah, sebenarnya sampai sekarang email marketing tuh masih digunakan karena dia terbukti sebagai sarana yang mudah dan efektif gitu kan untuk connect dengan existing customer gitu ya. Makanya biasanya kalau kalian tuh udah jadi sebuah customer produk itu kan ada kayak langganan newsletter gitu kan, atau mungkin kalian tuh rajin ngebaca blognya influencer gitu kan. Nah, itu biasanya ada kayak subscribe newsletternya. Jadi kamu tuh akan rutin dapet tiap bulan tuh atau mungkin tiap minggu tuh update dia tuh posting apa, terus dia tuh ngapain, dia tuh punya agenda apa, produk apa gitu kan. Terus kemudian dia juga sampai saat ini ya, mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu ya, tapi di luar negeri yang namanya email marketing itu masih jadi salah satu sumber pendapatan traffic tertinggi untuk sebuah website gitu loh. Dan dia juga termasuk salah satu cara untuk meningkatkan conversion rate gitu loh. Karena kita bisa bilang kan kalau misalkan existing customer gitu kan, biasanya tuh dia tuh sudah loyal. Jadi kayak misalkan dapat email apa tuh pasti kebaca, terus ada promo apa tuh auto dilihat gitu kan. Terlepas dia beli atau enggak gitu kan. Tapi mostly kalau udah jelas ada promonya dan dia ada duitnya, biasanya akan beli gitu loh. Dan enaknya email marketing tuh dia tuh lebih ke segmented gitu loh. Segmented karena udah tahu gitu kan. Customer juga udah paham kamu siapa dan layanan apa yang kamu share. Dia juga pengen update nih kamu punya promo apa aja gitu loh. Sementara buat potensial customer, ini tuh harapannya kayak orang misalkan baru masuk ke website kamu gitu kan. Terus kemudian biasanya memang ada sign up kan. Nah, kalau sign up kan ada opsi untuk langganan newsletter gitu kan. Nah, di sini harapannya orang yang habis tadi cuman interest aja sama kamu nih, cuman kayak mampir ke website kamu nih, harapannya dengan dikirimin berbagai email marketing tuh at the end akan ada proses purchasing tadi gitu loh. Terus ada sosial media marketing. Nah, kalau bicara sosial media marketing tuh ya sekarang zamannya sosial media, dan ini adalah cara paling efektif gitu kan untuk connect sama target audiens yang kamu pengen gitu kan. Nah, kalau sosial media itu memberikan memberikan peluang kepada sebuah brand untuk tracking atau buat nge-reach konten mereka, terus kemudian dia juga menawarkan berbagai macam tool buat organize sosial media platform mereka sendiri gitu kan. Terus juga bisa ngebantu buat semacam kayak ngecek pattern apa sih yang disukain dan tidak disukain oleh customer, sehingga mereka itu bisa memberikan uh, konten yang terbaik atau layanan terbaik yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer mereka masing-masing gitu. Nah, sosial media marketing ini meliputi semua ya, dari mulai
Instagram, TikTok, Facebook, gitu kan, YouTube dan lain-lain gitu. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah ada yang tanya, Kak, sosial media strategis itu kayak gimana? Nah, itu biasanya itu tidak mencangkup satu platform aja ya guys. Biasanya itu kayak kalau aku dulu kebetulan masih jadi sosial media strategis itu aku mencakup semua platform. Jadi kayak di Instagramnya tuh mau kayak gimana. Terus kemudian nanti di TikToknya mau kayak gimana gitu kan. Bahkan kadang kalau misalkan brand owner kamu tuh udah kayak nggak ada lagi yang bisa ngurusin atau misalnya kan yang namanya owner ya itu kan kadang kerjaan udah oke ditambah-tambah gitu kan. Nah, itu biasanya juga nanti ngerembetnya tuh ke e-commerce gitu kan. Nah, itu biasanya kalau kalian ngomongin sosial media strategis itu all platform sosial media gitu kan. Tapi ada juga yang nantinya tuh habis di bawahnya tuh ada lagi kayak yang pegang Instagram siapa, yang pegang TikToknya siapa, yang pegang Facebooknya siapa, itu ada lagi gitu. Biasanya kayak gitu sih. Terus ada PPC yang tadi ya, pay per click. Nah, ini adalah bagian dari paid media yang biasanya digunakan untuk meningkatkan ranking pada search engine itu sendiri gitu. Nah, ini tadi ya yang aku bilang mekanismenya. Kalau misalkan ini kan iklan ya. Kalau misalkan ada orang yang ngeklik baru akun kamu tuh kena charge gitu, baru akun kamu tuh bayar gitu kan. Nah, wait, aku izin minum dulu ya guys. Nah, kalau misalkan dibilang ya, PPC ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan traffic dalam waktu yang singkat gitu kan. Nah, biasanya tuh big company gitu kan atau perusahaan besar tuh punya investasi yang besar pada PPC ini gitu kan untuk beberapa sesi, misal nih kayak misalkan launching produk, terus kemudian dia punya layanan baru. Nah, biasanya mereka kayak ngegenjot iklannya itu gede-gedean supaya muncul di halaman paling pertama di teratas, dan at the end itu tahu tuh, oh ini lagi punya produk apa nih kayak gitu. Tapi tetap ya, karena dia short term better, PPC itu selalu tadi ya, karena dia itu bagian dari SEM tadi, akan lebih baik juga kalau misalkan SEO-nya juga diimprove gitu loh. Terus nih ada nih yang sekarang lagi hype nih, affiliate atau influencer marketing. Nah, ini adalah sistemnya kalau misalkan si influencer atau si affiliate tadi ini dia tuh dapat produk. Nah, jadi kayak brand tuh pengen mempromosikan sesuatu, terus dia tuh bikin campaign, dia nyebar produknya gitu kan. Terus nantinya ketika ada orang yang ngeklik video dia gitu kan, atau ada orang yang kayak, oh aku interest nih. Biasanya kan kalau kalian lihat di Instagram tuh ada yang kayak cek link bio aku nomor berapa gitu kan. Nah, itu adalah affiliate. Nah, jumlahnya berapa persen. Nah, mereka tuh biasanya kayak dapat sekian persen kalau produknya dibeli oleh follower mereka gitu kan. Nah, angkanya itu biasanya di angka kebanyakan brand ngasihnya kayak cuma 8% gitu kan. Tapi ada yang ngasih 10 sampai 12,5% gitu. Kalau kebetulan brand yang aku pegang karena kayak ya udahlah apa namanya biar makin semangat tuh biasanya di angka 10 sampai 12,5% gitu. Nah, si affiliate atau influencer marketing ini biasanya mereka pakai bisa YouTube, terus kemudian apa blog juga bisa gitu kan. Terus bisa juga di TikToknya mereka gitu kan. Nah, kalau bedanya nih, kalau buat ngecekin si affiliate tuh, kalian kalau misalkan nonton YouTube, yang doyan nonton YouTube kan kadang biasanya kayak pertama-pertama tuh oke, sesuai dengan judul mereka nih videonya nih. Nah, biasanya tuh produk yang mereka promote akan ada kayak di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah akhir atau di tengah-tengah agak awal atau benar-benar tengah-tengah yang misalnya kayak lagi climax videonya baru biasanya mereka kayak ada promo produk tertentu gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu adalah sistem affiliate ya, guys. Terus ada yang namanya video marketing. Nah, video marketing tuh sama tujuannya buat increase awareness, terus kemudian tentang produk, terus harapannya juga biasanya nih ya, biasanya orang kalau nonton video nih, video iklan atau mungkin kayak di YouTube ya, misalnya kalian kayak udah nggak ada penjelasan lain-lain lagi, biasanya mereka kan di bawahnya tuh ada link
yang nantinya akan tertuju pada website gitu kan. Nah, ini juga sama sih, dia tuh sebagai salah satu cara atau semacam boost yang harapannya orang tuh at the end akan masuk ke website brand tersebut loh, brand yang kita tuju gitu loh. Nah, kalau video tuh macam-macam ya guys, bisa kayak review, bisa testimoni, terus apa namanya bisa showcase produk. Nah, itu tergantung biasanya. Ada juga audio marketing. Nah, sekarang tuh kan orang sering tuh dengan ada Apple Music, ada Spotify, ada Joox. Nah, lahirnya dengan adanya platform-platform ini tuh yang namanya audio marketing tuh sekarang jadi hype lagi gitu loh. Kalau dulu mungkin di zaman dulu tuh kalian mungkin sering dengar radio gitu kan. Nah, di radio kan biasanya kayak ada iklan produk apa gitu kan. Nah, sekarang tuh sudah mulai bergeser gitu kan. Nah, sudah mulai bergeser, banyak brand-brand yang bikin iklannya tuh melalui audio marketing gitu kan. Nah, itu ditempelin di Spotify, di Apple Music, atau di YouTube Music gitu. Yang platform-platform yang memang basicnya kalau kamu tidak premium user, ya kamu akan mendengarkan iklan-iklan tersebut gitu loh. Nah, sekarang gimana sih implementasi dari website pada digital marketing itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah membuat website yang user friendly dan visually appealing gitu kan. Nah, kamu bisa melakukannya dengan cara targeting audience. Jadi maksudnya website itu pengennya dibaca oleh audience di usia berapa. Nah, harapannya nantinya dari segi tone manner artikelnya, terus kemudian dari segi cara penulisan di home page kayak gitu-gitu tuh sesuai dengan audiens yang kamu tuju gitu kan. Terus pakai bahasa yang jelas. Kemudian pakai video dan image yang high quality gitu kan. Terus yang keempat adalah website tersebut tuh harus mudah dinavigasi. Jadi kayak gampang gitu loh guys, user interface-nya tuh mudah sekali gitu. Sama yang pasti nggak lemot ya. Orang kan pasti males ya kalau buka website tapi lama gitu kan. Pasti udah langsung ya udah deh, males gitu kan, cari website yang lain aja. Terus bisa juga tadi create blog. Nah, blog di sini tuh kita bisa bilang ya orang kayak aduh Kak, blog itu udah kayak jadul banget. Pentingkah bikin blog gitu. Tapi aku bisa bilang ini sangat penting. Even brand-brand gede yang aku masih jadi content writer-nya pun mereka itu tetap postingan blog tuh wajib gitu karena orang tuh kan butuh update ya, orang butuh pengen tahu sebuah brand tuh mereka tuh punya produk apa gitu kan, mereka tuh punya layanan apa, tapi tetap dikaitkan dengan hal-hal yang relate dengan kehidupan mereka gitu loh. Nah, biasanya blog ini juga bagian dari optimasi dari SEO gitu kan. Terus blog ini juga harapannya bisa kayak orang tuh kadang nge-share di thread Twitter, terus kemudian nge-share-nya di Quora gitu loh. Jadi bisa penyebarannya tuh lebih luas. Nah, ini beberapa contoh, nanti aja ya aku share beberapa contohnya. Dari beberapa influencer yang rajin bikin blog juga. Terus landing page. Nah, ini ya beda ya guys, website sama landing page itu beda. Nah, kalau misalkan website itu kan kamu ada home-nya, ada FAQ-nya, terus kemudian ada kontak person-nya, ada map-nya biasanya. Nah, kalau landing page ini dia tuh hanya sebuah halaman, satu halaman aja. Terus kemudian biasanya dia itu kalau misalkan kamu nonton YouTube atau nonton Facebook atau nonton Instagram atau Twitter iklan di platform-platform ini gitu kan. Nah, biasanya itu ada kayak klik lebih lanjut gitu kan. Nah, kalian akan diarahkan ke sebuah halaman yang berisi tentang produk atau layanan. Tapi cuma satu aja gitu loh. Nah, at the end landing page itu akan selalu ada yang namanya CTA-nya karena dia goalnya adalah CTA. Bisa join program, bisa pembelian produk gitu. Ini kayak contohnya nih, beberapa contoh landing page nih kayak yang bagus nih punya Airbnb. Nah, dia kan ada nih try hosting sekarang gitu kan. Terus ada juga nih. Nanti aku kasih contoh beberapa landing page juga ya yang punya lokal ya, guys.
Nah, dia tuh cuma satu halaman gini aja, terus ada CTA-nya gitu. Jadi orang cuma ngelihat misalnya nih kayak Airbnb dia bikin nih di bawahnya tuh ada keterangan Airbnb itu apa, terus kemudian tuh kayak gimana, contohnya apa aja, siapa aja yang udah eh, join di Airbnb gitu kan. Nah, harapannya apa? Ada orang yang apply propertinya untuk didasarkan di Airbnb gitu loh. Terus ada lagi sosial media for business. Nah, ini kalau misalkan kamu udah bikin tadi ya website yang oke, terus kamu bikin blog juga, terus kamu bikin landing page juga. Nah, sosial media itu jangan sampai lupa karena kan sekarang trennya sosial media gitu kan. Nah, ini harapannya dengan adanya sosial media tadi kamu bisa menemukan customer yang sesuai dengan yang kalian harapkan gitu loh. Karena sosial media juga bisa building brand awareness, terus kemudian drive leads itu kan, terus kemudian ningkatin sales sama dia juga community building gitu. Nah, ini udah sih guys. Nanti aku coba kasih beberapa contoh ya. Mulai dari artikel SEO yang pernah aku kerjain. Aku harus searching-searching dulu nih. Bentar ya guys. Hmm. Hmm. Oke, wait. Aku kasih contoh artikel SEO of page ya. Nah, ini kayak projectnya tiket.com yang kemarin-kemarin. Waktu aku masih di tiket.com, project SEO of page-nya dia tuh kayak gini. Jadi optimasi SEO dia kebetulan yang mau dioptimasi adalah flight-nya mereka gitu, layanan flight-nya mereka gitu kan. Nah, kita tuh ada project untuk berbagai macam rute gitu. Jadi semua rute tuh dibikin. Nah, di sini tuh sudah ada uh, frame-nya sendiri, kayak frame pembuatan artikelnya. Yang ini kan Jakarta ke Frankfurt ini kebetulan adalah keywordnya. Terus kemudian ada keyword kayak gini. Bentar, aku coba cari dulu ya guys. Nah ini nih. Nah, biasanya mereka akan ngasih kayak gini nih modelnya. Mereka akan ngasih ada yang namanya main keyword. Nah ini kebetulan main keywordnya ada tadi Gorontalo ke Jakarta. Terus ada keyword 2. Keyword 2 itu kayak long tail keyword. Nah ini segini banyak nih. Dan ini semua harus masuk. Nah semua ini harus masuk ke dalam sebuah artikel. Kalian aku coba kasih ini aja ya. Kasih akses buat baca. Nah, di situ kalian bisa bandingkan kalau banyak sekali apa namanya repetisi keyword di situ, tapi masih tetap bisa dibaca gitu loh. Oke, udah ya, ini udah aku review ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Nah, di sini ada harga tiket pesawat Gorontalo ke Jakarta, tiket pesawat murah Gorontalo ke Jakarta, jadwal pesawat Gorontalo ke Jakarta. Nah, ini biasanya tuh ada 25 sampai 50 keyword turunan yang harus ada dalam artikel tersebut. Tapi goalnya adalah harus tetap bisa dibaca oleh manusia dan enak buat dibaca. Nah, kebetulan ini ada 2 versi. Kalau tiket.com tuh mesti minta 2 versi, yaitu Indonesia and English. Ini contoh artikel yang um,
off page. Nah, kalau contoh bentar ya. Kalau artikel on page itu contohnya sebentar. Aku cari dulu ya. Wait ya. Mana ya? Aku cariin project IKEA, mana IKEA? Oke, aku share dulu guys. Contoh lain. Nah, ini juga ini waktu ngerjain punyanya IKEA. Nah, kebetulan ini artikel off page, tapi dia yang muncul di halamannya si IKEA juga. Jadi tuh IKEA tuh kan biasanya kalau kita masuk tuh kayak gini kan dia ada kategorinya gitu kan. Ada kategorinya. Misalnya kita cari lantai kayu gitu. Bukan, sorry. Nah, biasanya nanti dia akan muncul kayak gini nih. Jadi contoh kayak artikel off page, tapi yang muncul di halaman on page tuh kayak gini nih. Misalnya kayak gini kan, dia tuh sudah ada formatnya juga, dan dia tuh sama guys, ada keywordnya kayak gini juga. Misal nih ya, sebagai contoh, nanti ada internal linknya di sini gitu kan, terus ada main keywordnya, terus ada permutation keyword. Nah, permutation keyword itu ada keyword yang harus muncul, tapi tidak pada eh, judul, tidak pada halaman paragraf pertama, terus harus udah ada struktur H2-nya juga. Nah, dia itu meskipun off page, dia tetap muncul di page-nya si IKEA sini. Nah, ini kan ketika kita cari misalkan pakai keyword keyword jual tanaman hias populer. Nah, dia tuh ada di sini. Tapi di bawah dari page-nya IKEA. Nah, ini biasanya 1000 kata sih. Kayak gitu. Ini adalah contoh off page yang muncul di halaman website. Beda dengan typically off page on page yang dia memang ada. Kayak contoh nih. Ya. Nah,
Ini adalah contoh, mana ya? Nah, kayak gini nih misalnya. Nah, dia kan punya artikel utama nih kayak gini. Nah, biasanya kayak gini nih nanti mereka tuh punya banyak artikel yang disambungin yang disebar di berbagai web, terus kemudian disambungin ke sini. Nah, ini adalah contoh artikel on page ya, kayak gini. Biasanya artikel on page-nya adalah kayak kita rewrite ulang dari artikel on page ini dengan bahasa yang berbeda, dengan struktur yang berbeda, kemudian disebar di berbagai website. Biasanya kayak gitu, guys. Kayak gini sih ya, kurang lebih ya. Nah, gitu sih. Oke, ini sekilas penjelasan tadi. Karena penjelasannya udah habis, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke presentasi? Ada yang mau tanya soal web development dan materi yang udah aku share tadi? Oke. Muhammad Halo Ahmad. Kak, halo Kak C. Aku mau nanya Kak. Mm-mm. Iya, jadi kan tadi Kak C itu jelasin tuh kalau misalkan dengan kita punya website itu tuh bisa jadi brand image ya. Mhm. Nah, nah terus aku mau nanya gitu, biasanya itu perusahaan-perusahaan itu kalau misalkan buat website, biasanya tuh website yang kayak buatnya pakai WordPress gitu-gitu atau pakai codingan Kak gitu, rata-rata gitu. Oke, kita bicara dulu tergantung dari brandnya nih ya. Sebagai contoh, misal kalau kayak, ntar, tempat aku kerja dulu. Oke. Sebagai contoh misal kayak kapanlagi.com. Nah, dia tuh punya CMS khusus. Jadi kayak semacam dia tuh punya apa ya? Kalau website yang biasanya itu jadi gini, tergantung brandnya juga sih. Brand itu mau gimana? Mau yang dia tipikalnya basic gitu kan? Mau kayak ya udahlah fiturnya basic-basic aja gitu kan? Atau mau yang banyak fitur gitu kan? Nah, kalau fiturnya banyak banget, kita biasanya pakai yang codingan. Jadi kayak customize gitu loh. Customize kita cuma beli domainnya doang, nanti apa namanya CMS-nya itu dibikinin oleh programmer. Tapi kalau yang cuman biasanya itu dia itu maunya yang basic aja, ya udah biasanya pakai yang bawaan kayak WordPress, tapi dia cuma tinggal beli domainnya aja yang kayak apa com atau id atau apa gitu. Jadi nggak pakai yang misalkan nggak pakai kayak bgskin.wordpress.com misalkan kayak gitu. Itu biasanya depend on brandnya sendiri. Semakin trusted atau semakin gede sebuah brand, biasanya mereka akan lebih prefer untuk customize websitenya mereka dibandingkan yang uh, udah udah ada gitu. Nah, untuk customize sendiri itu tergantung juga guys kebutuhannya. Kalau misalkan cuman mau looknya, ini aku share contohnya dulu ya. Bentar. Misal nih kayak punya saya. Bentar ya, wait. Aku share screen dulu nih. Nah, ini adalah brand dulu yang aku pegang. Nah, kalau kayak gini, itu biasanya kita kebetulan yang ini tuh dia customize. Ya, karena looknya emang dia maunya ya modelnya dia soalnya ada yang bisa ada fitur pembayarannya juga. Nah, itu biasanya ada plugin-plugin yang harus ditambahkan gitu kan atau dikonekkan dengan ini. Nah, cuman kalau blognya ini dia kan ada blog ya. Nah, blognya ini yang
tidak blognya ini dia yang udah kayak bawaan gitu loh. Blognya ini udah bawaan. Jadi kan macam-macam ya, apa namanya, pembuatannya website tuh ada yang biasanya pakai WordPress, ada yang pakai Shopify atau apa ya kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu dia ada yang berbayar juga gitu kan, ada yang memang building dari awal gitu, misalkan kayak punya something kayak gini ya, aku yakin dia ini building dari awal karena interface-nya itu dibuat berbeda, karena model kayak model e-commerce gitu kan. Nah, ini beda-beda nih kayak gini. Nah, kalau misalkan saran aku ya, kalau misalkan kamu kayak masih baru pemula aja gitu kan, nah itu sih better pakai domain yang berbayar tapi udah pakai WordPress aja gitu, karena sebenarnya banyak juga brand-brand yang misalnya kayak masih menengah gitu ya, menengah bukan yang udah gede banget, itu mereka pakai bawaan kayak WordPress gitu kok. Cuman memang ada beberapa fitur yang kalau misalkan yang premium gitu kan, ada fitur-fitur yang kita bisa akses semua gitu kan. Beda sama yang tipikalnya yang gratis. Misal untuk SEO-nya sendiri gitu ya. Kayak di WordPress sendiri kan mereka udah ada tuh optimasi SEO-nya kan. Jadi kayak ngecekin ketika kamu sudah nulis sesuatu gitu kan buat upload di website itu udah ada tuh kayak semacam fitur yang buat ngecekin SEO apakah kamu udah 80% sekian persen SEO kamu bagus gitu kan. Optimasi SEO kamu bagus. Terus kurangnya di mana? Nah, itu yang bisa dipakai adalah fitur-fitur yang berbayar tadi gitu. Tapi kalau misalkan kamu gratisan gitu kan, nah itu biasanya nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Jadi depend on seberapa besar brand kamu dan seberapa perlu. Misal nih, kamu mengandalkan website untuk nih kayak HSF Eyewear yang aku pegang kemarin tuh, dia itu maunya websitenya yang jadi senjata utama. Jadi maksudnya gini, ada brand-brand tuh yang pengen punya nama gede di e-commerce, tapi websitenya kayak ya udahlah biarin aja yang penting buat legitimasi gitu kan, kayak legalitas. Oke, aku punya website, aku brand yang trusted gitu kan. Tapi kalau HSF kemarin memang dia tidak mau brand dia itu gede di e-commerce, dia mau websitenya yang harus gede. Jadi semua produk yang baru launching atau produk-produk baru itu eksklusif hanya bisa dibeli melalui website. Akhirnya websitenya itu dikasih semacam fitur-fitur yang oke, kalau kacamata kita kan biasanya datang ke optik ya buat periksa mata gitu kan. Terus kemudian nanti kita bisa memilih modelnya, terus apa kita minus berapa baru dibikinin. Nah, di HSF tuh ada fitur-fitur yang kayak kamu tuh uh, udah minus berapa tuh ada pilihan opsinya. Jadi kamu bisa belanja kacamata itu secara online. Jadi nggak harus datang ke store-nya HSF gitu loh. Jadi banyak hal-hal customize yang dibutuhkan gitu. Nah, semakin rumit tampilan yang pengen kamu kasih ke user kamu gitu kan, atau fitur-fitur yang kamu kasih ke user kamu, maka pastinya harus building yang custom gitu loh. Tapi kalau kamu cuman kayak mau ngasih tahu kayak kamu punya produk ini, terus kamu tuh ada FAQ-nya, terus kemudian ada keterangan kamu tuh brand apa, lala itu bisa pakai yang basic aja. Basic tapi yang premium ya, jangan yang gratis gitu. Itu sih sebenarnya tergantung dari kebutuhan brand itu sendiri gitu ya. Karena kebetulan kalau HSF kemarin memang dia pengen 80% atau 70% purchasing itu adalah melalui website. Jadi kita tuh kalau setiap ada produk baru atau produk collab atau apa ya, kita selalu launching di website dulu. Setelah produk-produk tuh habis gitu kan, saya kayak produk-produk tuh udah mau habis atau ada beberapa produk yang memang ini ternyata kurang laku gitu kan, baru kita jatuh ke e-commerce gitu loh. Jadi harapannya adalah website itu adalah tempat-tempat eksklusif gitu loh. Dan jadi apa ya, kayak jadi strong point untuk sebuah brand. Nah, kebetulan emang kalau HSF kemarin aku maunya website kita yang harus rame, trafficnya harus kenceng gitu. Makanya setiap ada produk dengan influencer atau collab gitu kan, pasti launchingnya di website dan pembeliannya di website juga. Kayak gitu. Cuman kelemahannya adalah kalau misalkan kamu udah bikin website yang typically kayak gini dan kamu punya user yang banyak gitu kan, itu kamu harus ada sistem maintenance. Even misalkan di perusahaan kamu atau di brand kamu tuh nggak ada orang IT khusus, tapi kamu setidaknya eh, apa? Kamu tuh langganan biaya servis setiap bulan ke si develop web tadi gitu loh. Buat misalkan kayak ada apa-apa atau gimana tuh ada yang maintain gitu loh. Karena misalnya nih, kalau misalkan web sendiri kan juga punya kapasitas pengunjung tuh sampai berapa gitu kan. Nah, kayak kalau HSS tuh yang kemarin aku pegang itu mostly karena
karena sering banget kalau collab sama influencer yang berpengaruh gitu ya, kayak misalkan Tina Kanamirdad, Puch gitu kan, Indah Nada Puspita gitu kan, itu begitu launching mostly tuh down karena orang tuh udah kayak pingin gercep, pingin cepet beli gitu karena takut kehabisan, karena kita biasanya kayak limited only 100 people gitu kan. Nah jadi kan orang cepet-cepetan panik buying gitu kan, nah biasanya kayak itu down gitu kan karena kayak websitenya nggak bisa diaksesnya karena kebanyakan orang tuh yang akses. Nah kayak gitu sih, kelemahannya lebih kepada itu gitu. Tergantung kebutuhan ya, kamu butuh itu buat apa, buat showcase kah atau buat transaksi kah atau apa gitu, gitu sih. Baik Kak C, Oke, makasih Kak. sama-sama. Next, tadi siapa nih? Kok hilang? Oke, Rosi. Ya, Kak Rosi? izin bertanya, apakah suaraku terdengar jelas? Ah, jelas. Udah kayak penyiar radio kok. Oke. Aku masih belum paham tentang cara kerja dari SEO. Itu cara kerjanya itu apakah ketika kita search, ketika kita mencari sesuatu, misalkan tadi yang di Google gitu, kita mencari sebuah artikel, itu yang muncul paling atas tuh bagaimana ya Kak? Apakah karena copywriting kita gitu, atau kayak misalkan yang tadi dijelaskan, misalkan di Shopee kita mencari sebuah barang, nah yang muncul paling atasnya itu apakah kita yang membayar Shopee agar produk kita muncul paling atas, atau bagaimana gitu Kak? Oke, ini beda ya. Kalau kamu di search engine di Google sama di e-commerce itu beda pasti. Kalau di e-commerce, kemampuan kamu untuk muncul di atas-atas nih, kalau orang ketik keyword tertentu bisa kayak kamu lagi ketik apa namanya skincare jerawat gitu kan. Nah, apa ketergantungan untuk muncul di halaman awal pertama itu biasanya adalah ads. Emang Shopee sendiri menyediakan setiap bulan tuh Shopee menyediakan kepada star seller ataupun kepada brand itu layanan ads yang mereka kelola. Nah, itu tergantung nominalnya. Ada yang start 5 juta, ada yang start 10 juta. Nah, tergantung kamu tuh mau munculnya di mana gitu kan. Apakah di halaman awal banget homepage ketika orang tuh buka Shopee atau waktu diketikkan keyword tertentu gitu kan. Atau muncul nih di bannernya nih. Nah, itu tergantung. Nah, itu memang pakai ads. Tapi kalau misalkan di Google itu adalah pekerjaan dari SEO dan SEM tadi gitu loh. Nah, SEO itu adalah SEO itu never ending treatment ya guys, SEO tuh. Jadi itulah kenapa orang kebanyakan adalah brand-brand besar yang berani berinvestasi banyak pada SEO itu sendiri karena dia budgetnya tidaklah murah gitu kan. Artikel yang dibuat harus banyak dan kemudian treatmentnya itu biasanya nggak cuma nulis artikel sesuai dengan apa algoritma atau ciri-cirinya Google dengan keyword yang sudah ditentukan terus auto bisa muncul di halaman satu tuh enggak sih. Itu juga ada bantuan dari ini sih apa namanya boost ads juga gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi cara kerjanya itu kalau misalkan SEO itu adalah optimasi untuk websitenya gitu kan. Tapi SEO pun kalau misalkan tidak bisa benar-benar optimal tanpa bantuan SEM gitu loh. Kayak gitu sih. Gitu kira-kira. Nah, Terima kalau kasih. masalah artikelnya sendiri SEO itu memang sudah ada kaidah. Biasanya gini nih, tergantung dari algoritma Google pun juga sama ya kayak sosial media, dia kayak berubah-berubah gitu loh guys. Nah, itu biasanya tergantung kita tren algoritma Google di tahun ini tuh kayak mana gitu kan. Nah, biasanya kita udah ada guideline tuh. Nulisnya harus A, B, C, D misalkan. Itu yang main keyword nggak boleh lebih dari 3 misalkan. Harus ada di judul, harus ada di meta deskripsi, harus ada di kalimat pertama gitu kan. Long tail keywordnya juga maksimal nggak boleh dari 6 misalkan kayak gitu. Nah, itu beda-beda guys. Nah, itu tergantung dari algoritma Google saat itu juga gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu semua sih depend dari algoritma
search engine masing-masing gitu. Tapi perlu diketahui bahwasanya SEO itu never ending treatment ya. Jadi bukan berarti kamu sudah optimasi SEO dengan keyword tertentu selesai gitu. Masih ada keyword-keyword lain yang harus dioptimasi. Terus juga catatan gini, misal nih kamu produk, anggapnya kamu jualan produk skincare untuk jerawat. Nah, ketika kamu ngebit si keyword dengan skincare untuk jerawat, itu udah pasti kamu kalah telak sama yang e-commerce gitu. Jadi kalau bisa kamu pilih aja tipikal jangan keyword utama, tapi keyword turunan atau yang keyword misalkan skincare untuk kulit sensitif berjerawat gitu. Jadi setidaknya ketika orang ketik dengan tipikal keyword yang panjang tadi, web kamu tuh langsung muncul di halaman pertama gitu loh. Karena biasanya untuk beberapa keyword yang sudah sangat-sangat populer, biasanya itu sudah diambil alih oleh beberapa brand tertentu gitu loh. Yang sudah berinvestasi lebih dulu gitu loh. Kayak gitu sih guys. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Thank you Rosi. Oke, Marcel. Oh ya Kak, izin bertanya. Ini kan misalnya kita jadi affiliate dari brand di TikTok gitu ya Kak. Nah itu ntar waktu di bagian website development atau landing page tuh isinya apa ya Mbak? Kak, apa ntar kayak e-commerce gitu isi websitenya gitu sih. Oh enggak, beda ya landing page dan e-commerce ya guys. Bentar. Wait guys, aku cariin. Tadi aku mau janji kasih contoh. Biasanya gini, kalau kayak aku bilang tadi ya, ntar. Nah. Ya, mana nih? Nah, ini nih kayak gini nih. Udah nemu guys. Sebagai contoh. Nah, ini contoh landing page ya. Dia punya true if. Kebetulan, misalnya nih, true if tuh kita tuh kalau di sosial media, untuk landing page tuh khusus ya. Misalnya true if lagi promote tentang serumnya dia. Nah, biasanya itu nanti ada video-video yang lanjutannya ke landing page kan. Nah, biasanya kayak gini, dia cuma ngejelasin soal serumnya dia apa, produknya, ya, terus ada ininya, ada pesan sekarang, ada CTA-nya, terus kemudian ada testimoninya kayak gini. Biasanya isinya kayak gini aja. Jadi dia fokusnya kepada CTA atau kalau nggak salah, bentar ya, aku cari dulu ya, linknya guys. Aku cariin lagi ya. Oh ini nih contoh lagi. Ini yang paling banyak ya, biasanya kayak gini nih. Jadi dia cuma satu halaman tapi panjang sampai bawah gini. Nah ini, nah misalnya kayak kita tujuannya videonya tuh mau cari agen gitu kan. Nah si TrueIf ini punya halaman landing page khusus buat daftar jadi agennya TrueIf. Ini ada nih, isinya apa aja? Isinya satu, yang pasti keuntungan yang ditawarkan kalau kamu jadi agen dia dan jualan serum dia. Ini ada. Ya. Terus kemudian ada simulasi perhitungannya, tapi ini nggak bisa kayaknya. Terus ada semacam kayak apa wawasan bahwasanya ini nih skincare tuh pencariannya tuh kayak gini loh, keywordnya tuh meningkat loh, terus peluangnya besar loh, gitu kan. Terus ada juga seberapa sering sih orang cari serum TrueIf. Nah itu faktanya juga dikeluarkan. Harapannya apa sih dengan adanya part-part ini? Nah ini juga kalau di e-commerce berdasarkan Google Trend, tingkat ketertarikan dan pencarian TrueIf sangatlah meningkat drastis. Ini semacam kayak penguat bahwasanya banyak loh orang yang cari TrueIf dan banyak orang yang sudah berjualan TrueIf dan dia berhasil. Karena di sini yang ditampilkan adalah kayak 10.000 terjual, 2,9 ribu terjual gitu kan. Terus, nah ini juga ada fact, susah nggak sih jualan 150 piece per bulan gitu kan. Nah, ini ada cek nih penjualan di Shopee itu berapa di screenshot tuh. Jadi kayak lebih ke
fakta-fakta gitu kan. Terus ada juga bisa dimasukin video. Video ini biasanya kayak success story nih agen Truif yang udah jualan serumnya Truif tuh kayak gimana hidupnya dia sekarang. Supaya orang kan tujuannya di sini landing page itu adalah mempengaruhi orang untuk mau transaksi ya. Goalnya landing page itu biasanya daftar sesuatu ya. Daftar sesuatu tuh bisa jadi kayak misalkan ada yang lagi ada agensi atau mungkin ada orang yang lagi bikin seminar gitu kan. Nah, itu tujuannya pasti daftar gitu kan atau purchase, pembelian. Ini ada fact-fact yang bisa mempengaruhi kamu untuk mau jadi agen jualan serumnya si Truif gitu loh. Tuh. Isinya macam-macam ya. Terus ada paketan nih kalau reseller kayak gimana, agen tier, terus agen tier 2 tuh kayak gimana kejelasan kalau jadi agen itu seperti apa. Nah, terus goalnya adalah satu doang, daftar agen sekarang. Jadi CTA tuh hanya cuma punya satu goal. Terus kayak kemarin punya Scarlett yang barusan launching apa, yang warna pink tuh Jolie atau apa tuh. Nah dia tuh bikin landing page. Ketika orang mencari Scarlett di Google atau dia misalkan kita lihat video dia di sosial media, landing page-nya diarahkan ke produk si Jolie series itu doang. Terus at the end CTA-nya adalah beli produk gitu. Jadi landing page itu berisi satu CTA. Nah, isinya apa aja? Bisa video, bisa copywriting ya di mix yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi supaya orang mau langsung tadi entah itu daftar, entah itu beli. Beda sama website ya. Nah, kalau website itu website tuh tadi kayak gini. Website itu dia ada home-nya, ada kategorinya. Nah, jadi elemennya lebih kompleks. Terus ada produknya. Terus ada ini juga ya, ini tergantung yang mau ditampilkan apa. Terus ada promo, terus kemudian ada blognya juga. Kalau landing page tuh yang bisa diklik cuma satu doang, ini doang. Sama dia cuma bisa kayak ngeplay video doang paling, karena ini kan kayak tempelan gitu kan. Nah, tapi kalau di website, kalau kita klik home, masuk ke sini. Kalau kita klik kategoris, tergantung nih kita mau yang mana nih. Misal nih mau woman, nanti kayak diarahkan ke halaman yang berbeda. Terus kalau misalkan mau blog ya kita berarti diarahkan ke blognya gitu kan, ke isi artikelnya. Kayak gitu sih. Ya, itu bedanya ya. Jadi landing page itu berfokus hanya pada satu CTA. Gitu. Oke, Marcel? Iya, makasih Kak. Tapi Heeh. maksud saya tuh kalau misalnya jadi agen affiliate gitu loh, Kak. Nah Hmm. itu di bagian website development-nya atau di landing page-nya itu nggak usah dibikin atau gimana ya Kak? Kan kita cuma sebagai agennya. Oh, gimana-gimana ini disambungin ke affiliate. Iya, maksudnya jadi affiliate-nya dari suatu brand gitu loh Kak. Oh, itu biasanya hanya dicantumkan di sosial medianya aja sih. Jadi kamu kayak cuman, kan kalau di sosial media tuh kan ada kayak Desti page atau apa gitu ya, atau apa Linktree yang zaman-zaman dulu tuh. Nah, itu biasanya nanti kamu dicantumin tuh, tapi kamu biasanya pakai yang berbayar karena linknya banyak kan. Nah, jadi kamu cuman mencantumkan link dari produk itu aja. Nah, itu tapi biasanya gini sih, kalau affiliate itu mesti kita mencantumkan link produk. Nah, kayak misalkan aku pegang brand tuh aku minta semua influencer tuh mencantumkan link produk jualan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau beli, bisa langsung klik dari linknya kamu gitu loh. Nah, itu nanti kan kita tuh bisa dari brand itu bisa tahu, oh ini tuh link khususnya si Marcel misalkan. Berarti nanti yang dapat sekian persen Marcel gitu kan. Karena kan biasanya itu mereka tuh kayak punya kode boost yang unik setiap influencer gitu loh. Jadi kayak udah ada sistemnya. Misal kamu daftar jadi affiliate-nya TikTok gitu ya. Nah, itu tuh dari brand aku akan ngasih link produknya. Nah, nanti biasanya aku akan minta timku juga yang bagian nge-ads tuh untuk ngebantu ngiklanin video kamu. Nah, di situ biasanya di apa? Di akun kamu nanti itu bisa bisa ada caranya tuh kayak dapetin kode khusus gitu loh. Nah, dari situ nanti kita tahu gitu loh. Dari situ kita tahu kalau oh, ini tuh dari linknya si Marcel nih, berarti nanti Marcel yang berhak dapet nih. Nah, kayak gitu sih biasanya. Memang kalau untuk affiliate kita biasanya nggak ke landing page. Nah, landing page itu biasanya untuk akun utamanya si brand gitu. Kayak gitu sih. Ada lagi yang mau tanya?
Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita coba ya yang udah bikinin kanvas tadi, yang sudah raise hand dengan semangatnya. Aku pingin menggali semangat kalian. Siapa yang mau coba present? Kita diskusi bareng nih. Biar keresahan dan kegalauan kalian tentang masa depan bisnis kalian tuh terjawab gitu loh, guys. Siapa nih yang mau present dulu? Yuk, jangan takut dong. Tadi siapa aja yang udah? Averil udah, siapa lagi yang belum? Oh, Rido. Rido boleh yuk, Rido cus. Share screen. Baik Kak, saya izin share screen ya Kak. Ya. Baik Kak, apakah sudah terlihat Kak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih kepada Kak C dan juga teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi di forum kita kali ini, pertemuan kita. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis in Canvas yang sudah saya buat, yang dimana saya belum menyelesaikan 100%, yang dimana saya ada kebingungan pada key matrix dan juga unfair advantage, di mana problem yang saya rumuskan di sini adalah banyaknya harga donat yang relatif mahal, banyaknya orang yang malas untuk pergi membeli donat, dan juga biaya ongkir yang relatif mahal jika membeli di online shop. Yang dimana existing alternatifnya, di mana itu ada GoFood, ShopeeFood, gerai toko donat lainnya, dan juga bisnis donat online lainnya. Dan saya merumuskan solutionnya itu adalah harga donat yang murah dan terjangkau, biaya pengiriman yang tidak mahal, dan juga donat bisa di-custom sesuai dengan keinginan pembeli. Kenapa saya bilang biaya pengiriman yang tidak mahal? Karena kalau misalnya seperti beli di GoFood dan ShopeeFood, pastinya ada biaya aplikasi dan embel-embel lainnya. Sedangkan kalau misalnya beli di bisnis ini, tidak ada embel-embel biaya pengiriman seperti itu. Maka cuma ada paling biaya ongkir yang tidak semahal di GoFood ataupun ShopeeFood seperti itu. Untuk key metrics-nya saya masih ragu dan masih belum masukkan apa yang menjadi key metrics. Lalu ada unique value proposition-nya, yaitu donat yang enak dan murah bisa diantar sampai ke depan rumah dengan biaya yang murah, dengan high level konsep yaitu donat enak, murah, gampang dipesan dan mengenyangkan. Lalu untuk unfair advantage-nya, saya juga belum menemukan untuk unfair advantage. Lalu channels-nya yaitu dari mulut ke mulut atau atas rekomendasi dari orang yang pernah membeli produk dan promosi di Instagram. Lalu untuk customer segment-nya adalah untuk anak muda, khususnya anak kuliah yang ngekos. Lalu yang kedua adalah untuk orang yang suka makan donat enak dan murah. Dan yang ketiga adalah untuk orang yang berpenghasilan standar atau cukup. Lalu early adopters-nya yaitu adalah mahasiswa Malang dan sekitarnya, serta orang terdekat dari pemilik usaha. Lalu cost structure-nya saya baru masukkan biaya produksi pembuatan donat, dan revenue structure-nya adalah penjualan donat yang dipesan oleh customer. Mungkin sekian dari bisnis in Canvas saya. Apabila ada kesalahan dari isinya, mungkin bisa diluruskan dan mohon maaf. Sekian Kak. Oke, jadi kamu yang masih ragu di bagian unfair advantage atau unique value proposition yang mana? Unfair advantage dan key metrics-nya Kak. Sebenarnya di unique value proposition ini kamu jangan cuma ngasih kayak donat enak dan murah bisa diantar. Nah, itu kamu bisa list aja. Karena gini, donat enak dan murah itu relatif ya. Murah itu relatif. Karena gini, persepsi orang terhadap harga itu relatif. Jadi murahnya tuh di angka berapa gitu kan. Terus itu bisa disebutkan. Atau kamu bisa bikin donat yang unik nih. Sebagai contoh, aku kasih share. Coba kamu ada yang namanya donat yang lagi viral banget di Bandung, namanya donat bahagia atau doba. Jadi harapannya ketika kamu makan itu, kamu akan merasa bahagia. Dan setelah aku mencobanya, memang betul bahagia, guys. Kenapa? Karena gini, kalau kita bicara tentang donat, ada Dunkin Donut, ada Jeko, itu kan kayak udah saingan utama ya, karena kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan mereka gitu kan, untuk bisnis yang masih baru gitu kan. Tapi kamu bisa lihat apa sih yang mereka tidak milikin gitu loh. Jadi itu yang bisa kamu masukkan di unique value proposition. Seperti yang aku bilang, kenapa tadi Doba itu juga membuat aku bahagia, karena dia tuh punya rasa yang unik. Satu,
dia tuh punya best seller produk yang namanya yang terbuat dari Denko. Susu Denko tahu? Kalau misalkan aku sebagai generasi 90 dan 2000-an guys, susu Denko itu adalah susu terenak yang pernah aku minum gitu kan. Karena apa? Kalau waktu masih kecil kita biasanya minum susu kan kayak ya udah susu yang dalam bentuk udah dibuat gitu kan. Tapi Denko bubuknya itu udah gurih gitu loh. Nah, si Doba ini berhasil membuat donat yang dia tuh kayak kalau bisa taburannya itu kan kita bisa pakai gula putih ya kalau taburan atau toppingnya apalah misalkan yang matcha lalala gitu kan. Nah dia itu taburannya itu dari Denko dan di dalamnya tuh ada Denko meltingnya. Nah maksud aku tuh kamu bisa ini bisa kamu jadikan contoh ya. Misal nih apa sih yang bikin donat kamu unik dari yang lain? Misalkan kamu kasih satu aja varian donat yang tidak bisa kamu temukan di gerai-gerai yang gede gitu. Nah si Doba tuh menghadirkan Denko tadi gitu loh. Denko yang orang tuh gak kepikiran ternyata Denko tuh enak ya kalau dibuat donat dan ternyata kenapa orang bisa bahagia dengan memakan Doba karena aku tuh merasa kayak flashback ke masa kecil aku gitu yang kalau misalkan dulu tuh sama mamaku tuh kayak Denkonya jangan cuma dimakan doang bubuknya gitu kan diminum sama susunya gitu karena zaman dulu tuh kayak orang tuh biasanya waktu masih kecil tuh kita tuh suka banget yang namanya nyemilin susu Denko yang masih bubuk gitu loh. Nah, itu jadi kayak nostalgia gitu kan. Nah, mungkin kamu tuh bisa menambahkan itu tadi ke dalam unique value proposition kamu. Misal nih kayak di generasi kamu tuh orang tuh suka donat yang kayak gimana gitu. Atau mungkin apa ya? Hal-hal yang tidak dimiliki tadi, yang tidak ditawarkan oleh si Jeko, si siapa namanya tadi? Dunkin gitu loh. Nah, kamu bisa nih kayak misalkan di Malang tuh yang donat udah ada tuh apa sih? Kalau nggak salah tuh di Malang tuh ada donat kentang yang di daerah Soekarno-Hatta tuh yang terkenal depannya mie jogging. Mungkin kamu bisa mencari Rido yang domisili di Malang ya. Nah itu juga terkenal tuh. Kamu coba cek tuh dia tuh punya rasa apa aja. Mana rasanya nggak punya? Atau mungkin kamu mau nyontek si Doba itu dia dengan Denko putihnya. Mungkin kamu bisa menambahkan dengan Denko coklat gitu kan. Atau mungkin kamu bisa menambahkan, oh ya udah aku pakai Milo deh. Orang mana sih yang nggak suka kayak susu coklat tuh pasti Milo gitu kan. Atau mungkin kalau yang asin nih nggak selalu dengan keju, tapi bisa kayak apa? Dalamnya mungkin kayak keju melting terus luarnya tuh bisa pakai cheese apa? Ciki bol yang keju terus kamu remuk-remukin tuh jadi kayak lebih gurih misalkan kayak gitu. Nah, itu jadi setidaknya kamu ada beberapa rasa atau varian yang bisa bikin donat kamu tuh unik selain dari service delivery yang kamu tawarkan ya itu mungkin bisa ditambahin terus kalau di unfair advantage-nya itu wait, aku cek dulu ya. Nah ini kamu bisa menyebutkan tadi kayak keunggulan produk kamu tuh apa? Keunggulannya tuh apa? Apakah kamu ini fokusnya pengen ngejual produkmu atau layananmu atau kayak jadi at the end jadi kayak sistem franchise atau reseller gitu. Nah, kalau menurut aku sih di unfair advantage-nya ini kamu bisa memperkuat di layanan delivery yang kamu tawarkan gitu kan, yang lebih murah dari itu dan tidak ada harga selisih dari GoPay ataupun Shopee misalkan kayak misalkan beli di kamu harganya satu donat 10.000 gitu kan ya sama orang akan tetap membayar 10.000 gitu kan terus kemudian mungkin layanan pengirimannya lebih murah karena anggap aja kayak misalkan dipakai per kloter pagi kloter siang kloter sore jadi kayak kurirnya itu jalan barengan gitu atau mungkin kamu pakai kurir sendiri bukan kurir yang sudah ada misalkan kayak gitu nah itu bisa diisi itu ya terus kemudian di bagian K-metric. K-metric di sini. Nah, sebenarnya K-metric itu adalah kayak langkah yang harus dilakukan pelanggan ketika ingin mendapatkan produk kamu. Nah, itu kamu bisa tulis K-metricnya di sini misalkan pemesanan melalui WA atau DM Instagram misalkan. Atau mungkin kamu punya Telegram misalkan. Nah, itu kayak apa sih yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan produk kamu ini atau layanan kamu ini? Itu sih sebenarnya. Terus coba.
Nah, high level konsep, kalau tadi aku bilang donat enak dan murah, mungkin bisa diperbaiki sedikit ya. Mungkin donat enak dengan rasa lalala gitu kan. Jadi orang tuh bisa langsung, Lean Canvas ini kan biasanya tujuannya untuk bikin kamu tuh punya pandangan tentang bisnis kamu atau investor tuh tertarik gitu kan. Jadi kamu harus lebih detail. Misalkan kayak donat enak dengan rasa apa gitu kan. Nah, itu kamu bisa masukin tuh. Kamu boleh deh lihat dulu Instagramnya Donat Bahagia gitu kan. Atau mungkin kamu juga bisa menawarkan dari segi packaging gitu kan, atau customize packaging misalkan. Nah, kayak gitu-gitu itu juga boleh dimasukkan juga ya nanti di USP itu boleh dimasukkan juga. Channelnya ini bisa mulut ke mulut, terus kemudian sosial media juga bisa ya, disebutin aja langsung dari mulut ke mulut, terus kemudian platform sosial media. Early adopter, ya. Mungkin kamu bisa masukkan juga pecinta kuliner ya, karena kan kalau kita bicara tentang makanan kita tidak bisa lepas dari para food vlogger gitu kan. Jadi kamu bisa kayak mungkin kamu punya teman food vlogger atau mungkin kamu punya kenalan orang yang suka makan, suka review-review makan. Nah, itu boleh dimasukin juga. Terus di problem ini mungkin kamu bisa ditambahkan variasi donat yang mostly kebanyakan selalu misalkan manis, atau variasi donat yang kurang relate dengan kebanyakan dari masyarakat Indonesia misalkan gitu. Nah, kamu di situ nanti solusinya bisa menghadirkan cita rasa donat yang familiar gitu kan. Familiar itu tadi ya, kamu bisa pakai brand-brand yang udah punya nama ya, kayak Milo, terus kemudian mungkin Oreo atau Rich yang keju tuh. Nah, kayak gitu lah. Pokoknya diulik lagi apa yang tidak mereka punya dan kamu bisa tawarkan gitu. Udah ada pandangan ya, Rido ya. Ini mau jual donat beneran nih. Aku tunggu versi Doba kamu yang ala Malangan. Kebetulan ini bisnis teman saya, Kak. Jadi ya saya coba buatkan digital marketing gitu, Kak. Oh ya, nanti kamu bisa lihat aja punya Doba tuh contohnya. Dia tuh kebetulan memang kalau beberapa rasa lain tuh udah biasa ya, tapi memang aku akuin untuk generasi 92 ribuan tuh kita sangat jatuh cinta dengan menu dia yang tadi, Donat Denko namanya tadi gitu. Ya karena kita ngerasa kayak balik ke masa kecil gitu loh. Nah, mungkin kamu bisa menambahkan menu yang istilahnya kayak entah itu nostalgia, bikin nostalgia, entah itu bikin orang tuh relate, oh iya aku tuh suka banget loh sama ini gitu kan. Jadi terus itu kamu masukkan ke dalam salah satu menu spesial kamu. Nah, itu juga bisa. Gitu sih. Oke, Rido, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak. Mungkin cukup dari saya, Kak. Terima kasih, Kak, atas bantuannya. Ya, ada lagi yang mau present? Averil. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Sebelumnya sudah terdengar jelas belum suara saya? Udah. Oke, jadi sebelumnya saya ngambil bisnis kecil saya yang dibikin dengan kecil-kecilan namanya Avel Art. Nah, si Avel Art ini tuh menjual semacam aksesoris, semacam tote bag, panci, dan sebagainya lainnya. Nah, untuk Lean Canvas modelnya sendiri, untuk problemnya banyak produk aksesoris dengan model pasaran atau tidak spesial dengan kualitas yang sama tapi harganya tetap mahal atau tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat, kadang kalau kita lihat di Shopee tuh suka kadang ada tote bag dengan gambar, misalnya gambar beruang, terus banyak banget toko yang jual atau enggak dimodif sedikit tapi harganya nggak beda jauh, masih tetap mahal. Nah, itu banyak banget dan
jadi salah satu permasalahan juga, apalagi bagi kita semua sebagai mahasiswa yang eh, apa ya, keuangannya tuh tidak banyak gitu. Nah, lalu untuk solusinya sendiri, apa namanya, dari saya, apa ya, solusinya adalah tentang produk aksesoris yang limited stock, di mana jumlahnya tuh cuma sedikit saja untuk diproduksinya, lalu limited edition, lalu good quality, serta harganya yang sewajarnya. Lalu untuk kayak existing alternatifnya itu ada dari brand lain seperti Unique On Things dan OIRV. Nah, lalu untuk key metrics-nya sendiri itu para klien atau konsumen bisa mengunjungi After Art online shop. Lalu yang selanjutnya untuk unique selling proportion-nya sendiri, ilustrasi atau pattern yang berseni serta produk dengan limited stock. Lalu untuk penjelasan singkatnya yaitu high level konsepnya sendiri. Jadi semua produk semua produk yang dijual dari bisnis kecil ini tuh disertakan dengan ilustrasi kayak ya gambar-gambar ilustrasi tempelkan di tote bag dan bagian lainnya. Di mana ilustrasi tersebut tuh mempunyai cerita-cerita pendek itu tentang kayak ilustrasi tersebut. Lalu diproduksi dengan jumlah yang kecil atau yang tadi dijelasin limited stock. Lalu selanjutnya tentang advantage-nya sendiri yang nggak bisa dimiliki sama bisnis lain itu dari segi ilustrasinya sendiri, di mana orang-orang tertentu bakal mempunyai apa ya namanya kayak ilustrasi atau karya seni dari seniman tersebut. Lalu untuk channels-nya atau promosinya sendiri itu bisa dapatkan dari sosial media, online shop, sama word of mouth. Lalu untuk customer segments-nya sendiri, yang pertama all genders atau semua apa namanya ya semua genders. Lalu untuk range umurnya itu 15 sampai 40 years old. Lalu buat orang-orang yang mempunyai yang fashionable lah. Lalu untuk early adopters-nya sendiri atau dari klien yang pernah beli sebelum-sebelumnya tuh kebanyakan mahasiswa atau enggak fresh graduate. Nah, untuk cost structure-nya sendiri atau penghasilannya atau pemasukannya itu dengan menjual produk aksesoris atau produk-produk yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Lalu untuk revenue stream-nya sebagai pengeluarannya itu dari bahan produksi, proses produksi, sama promosi. Dan terima kasih. Mungkin ada ada masukan atau saran. Nah, mungkin kalau di solusinya ini kamu jangan nulis harga yang sewajarnya, tapi bisa diganti kayak affordable gitu. Itu boleh. Biar lebih ini aja ya, biar lebih bagus. Terus kemudian, nah ini kamu boleh sebutin nggak di USP kamu ini kayak illustration pattern yang berseni serta produk dengan limited stock. Nah itu bisa kamu jelasin lebih detail lagi kayak apa namanya illustration atau ilustrasi atau patternnya itu untuk apa? Apakah misalkan cuma tote bag aja atau misalkan untuk kaos juga gitu kan? Jadi kamu sebutin nih produknya nih. Jadi kayak kaos ilustrasi pattern atau misalkan kaos dan ilustrasi. Jadi produknya ini kamu sebutin detail karena kan kalau kita ngomongin soal aksesoris tuh banyak ya kayak cermin terus kemudian apa brooch terus kemudian eh apa ya kayak topi itu macam-macam banget. Nah kamu nih mau yang mana? Yang kamu kuatin tuh yang di mana dulu? Nah mungkin kamu mau misalkan kayak di bajunya dulu atau tote bagnya dulu atau yang mana dulu? Kamu harus punya satu produk unggulan gitu loh yang istilahnya oke, pattern atau ilustrasinya bisa unik gitu kan. Tapi di yang mana nih? Apakah misalnya di sweater ataukah di tote bag aja? Ataukah mungkin kayak di apa namanya pouch gitu kan. Nah, itu depend on kamu tuh mau fokus yang mana dulu. Karena gini, kalau misalkan kamu mau disamaratain semua nih kayak tote bag juga iya, sweater juga iya, topi juga iya gitu kan. Kamunya yang berat nanti. Bisnis ini yang berat. Kayak kamu tuh harus bawa banyak gerbong gitu loh. Tapi kalau kamu punya di satu
yang kuat dulu nih. Sebagai contoh nih, ada aku kan aku ngikutin salah satu fashion influencer, namanya tuh Evitano. Dia tuh dari kecil emang udah suka fashion gitu kan, dan dia bagus. Dia tuh punya langganan yang kaos sama sweater yang dia tuh ilustrasi. Jadi misalnya nih kita lagi hype apa nih, contoh ya, misalkan kayak di TikTok lagi hype apa, atau mungkin di Twitter lagi hype apa gitu kan. Sebagai contoh yang kemarin-kemarin rame itu adalah kalau kalau kebanyakan saya kamu senangnya K-drama, berarti kan arahnya ke K-drama. Kayak si apa namanya, Hospital Playlist waktu itu lagi rame-ramenya gitu kan. Nah, dia itu punya salah satu apa namanya, tempat langganan yang jual kayak sweater dan tote bag yang ada ilustrasinya. Nah, si ilustratornya ini ngegambarin kayak scene ikonik yang ada di Hospital Playlist atau tokoh-tokoh ikoniknya Hospital Playlist. Nah, itu kamu juga bisa spesifikin nih. Kamu tuh patternnya tuh mau yang kemana? Yang ngikutin tren kah gitu kan? Kamu mau nyasar niche yang mana nih? Apakah anak-anak yang suka K-pop? Apakah anak-anak yang suka art yang abstrak, ataukah yang mana? Nah, karena kan balik lagi ya, karena yang berbisnis yang berhubungan dengan kayak fashion, seni itu pasti selera. Nah, kamu tuh mau nyasar selera nih yang mana nih? Apakah anak-anak yang minimalis gitu kan? Atau anak-anak yang mana gitu? Tapi kalau aku suggest memang misalkan kamu mau nyasar, misalkan kamu mau pengen kayak growth-nya yang lebih cepat, itu adalah yang benar-benar ngikutin tren. Jadi misalkan hype-nya tren ini apa gitu kan, atau siapa gitu kan. Nah, kamu bisa bikin ini. Aku tuh punya temen, dia tuh juga punya bisnis kayak gini gitu ya, tapi dia tuh kaos gitu kan. Kalau kita bicara soal kaos superhero atau kaos-kaos yang ini tuh biasanya kan udah ada apa ya, kayak apa namanya, copyright-nya gitu dengan desain tertentu. Nah, kebetulan karena dia tuh bisa ngegambar dan bagus, dia tuh misalnya nih, kita tuh lagi demam film ya, demam atau demam series misalkan. Dulu tuh ada Game of Thrones gitu kan. Nah, dia tuh cari tuh di Game of Thrones, di seriesnya itu mana nih simbol-simbol ikoniknya. Terus dia gambar tuh, kaosnya dia jual tuh. Nah, akhirnya dia tuh punya niche khusus. Niche khususnya adalah orang-orang pecinta film atau series dan pengen punya kaos dengan kaos yang unik dan yang nggak sama dengan kebanyakan kaos yang dijual orang. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, kamu nih mau ambil yang mana dulu nih segmentasinya gitu loh. Itu supaya ini tujuannya adalah mempermudah kamu untuk mengelompokkan apa namanya, produk yang pengen kamu jual. Jadi kamu bisa berfokus pada satu, mana yang jadi kekuatan kamu, nantinya kamu baru mikirin-mikirin yang kayak produk-produk pendampingnya gitu loh. Kayak gitu sih. Misal nih, kalau kan kita tuh akan lebih mudah dikenal oleh user ketika kita tuh punya sesuatu yang unik tapi apa, segmented nih. Jadi misalnya kayak ya udah, misalnya kalau di Everil Art tuh dia bagusnya tuh tasnya loh, soalnya tasnya tuh ada yang bisa gambar A B C D E misalkan gitu. Ada yang dia tuh bisa bikin ilustrasi yang kayak sekarang lagi hype Barbie tuh. Jadi dia tuh ada yang Barbie ini yang lucu tapi konsepnya tuh lucu gitu kan. Atau kamu mau yang mana gitu. Jadi kamu harus menentukan dulu nih produk unggulanmu tuh apa gitu. Nah, produk unggulanmu apa, nanti baru ilustrasinya misalkan dengan tema apa gitu kan. Jadi segmentasinya tuh lebih jelas gitu sih. Karena kalau kita ngikutin segmentasi seni ke banyak orang itu nggak ada habisnya sih. Nanti kamu akan bingung sendiri juga gitu. Begitu sih. Kalau aku sih di situ sih concernnya. Lainnya ya, lainnya sih oke. Jadi dari situ nanti kan kamu akan merembet nih ke unfair advantage-nya akan ada dibenerin. Terus kemudian customer segmentasinya sih kalau aku suggest adalah di usia 15 sampai 35 aja. Jangan sampai 40. Karena orang 40 biasanya udah nggak pakai sosmed dan mereka udah nggak terlalu peduli gini sih. Atau malah di 15 sampai 30 aja. Gitu. Ada lagi kakak sarannya? Ya, itu sih. Nanti kamu sempurnain lagi di situ ya. Karena nanti BTW guys, Lean Canvas ini nanti masuk ke dalam laporan akhir kamu ya. Laporan akhir yang akan nanti dipresentasikan di paling akhir pertemuan, di akhir-akhir semester. Jadi kalau bisa dibikin sebagus mungkin. Thank you, Everil. Terima kasih Kak. BTW guys, ini kan waktunya udah habis ya. Jadi
yang mau present boleh angkat tangan. Nanti kita present hari Kamis dulu ya. Jadi hari Kamis sewaktu mulai kita langsung presentasi. Aku catat namanya deh. Siapa yang mau present buat hari Kamis boleh angkat tangan dulu. Jadi nanti begitu masuk langsung aku panggil. With Alfi. Tunggu. Ada Iki, Alfi. Ini mendadak jadi banyak nih. Terus Yanuar. Bentar ya, aku catat dulu ya. Jadi nanti aku hari Kamis datang langsung panggil. Amar, Nabila, Febriansah, Monica. Monica atau Putri nih? Monica aja ya. Terlalu banyak Putri di antara kita. Jihan. Terus ada Syasha. Syasha bukan saudaranya Marsha kan? Oke, ya udah. Jadi hari Kamis aku open langsung present semua ya. Ada Iki, ada Alfi, ada Yanuar, ada Amar, ada Nabila, Febriansyah, Monica, Jihan, dan Sasha. Jadi kalian siapin. Hari Kamis kita langsung discuss bareng. Ada Zain. Oke, Zain Malik. Oke. Yang belum, karena tadi udah ada yang present 2 orang, setidaknya kalian udah punya bayangan nih. Misal, oh punya aku ternyata kurang gini nih. Nah, itu langsung benerin aja guys. Jadi biar keraguan kamu yang tadinya mungkin 50%, itu setidaknya Kamis ketemu aku udah berkurang nih. Jadi cuma kayak 30% aja gitu. Oke? Anyway, terima kasih untuk kelas hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. I love you guys. Semoga ini bermanfaat ya. Sampai ketemu hari Kamis. Bye-bye. Terima kasih, Baiklah, Kak terima kasih, Kak. C. Makasih, Kak. Makasih, Kak C. makasih. Kak C, sebelumnya mau minta juga untuk materinya hari ini. Bisa saya sematkan di sini. Oke, mungkin terima kasih teman-teman setelah pembelajaran hari ini. Mungkin jangan lupa untuk mengerjakan push-testnya dan serta tugas yang ada di Sinawo. Jangan lupa untuk mengerjakannya sebelum deadline ya. Jangan sampai deadline kelewat deadline karena pasti ada sanksinya kalau kelewat deadline. Dan untuk format pengumpulan tugasnya bisa dicek di Sinawo, sepertinya sudah ada. Terus kemudian ini, jangan lupa nanti malam kita tetap ada mentoring jam 7 sampai jam 9 malam. Mungkin sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.